Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Rani Maulana. So pada video kali ini kita akan kembali membahas alur cerita game lagi ya teman-teman. So pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah game Indonesia yang sepertinya sudah beberapa bulan ini dirilis ya teman-teman. Game ini berjudul Peekaboo The Silent Night. Game ini digarap oleh developer yang bernama Joy Creative yang merupakan developer asli asal Indonesia. Game ini sendiri mengangkat cerita tentang seorang anak SMP yang sering mendapatkan perundungan, kekerasan, serta pembulian dari kakak kelasnya sendiri. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke dalam plotnya. Let's go! Game ini dibuka dengan memperlihatkan karakter kita yang sedang berjalan menuju ke rumah setelah sekolah. Namun di saat berjalan, ia melihat kalau ada anak SMP lain yang sedang nyender di tembok. Anak itu bernama Anton, dan ternyata dia merupakan kakak kelas dari karakter kita yang bernama Daniel. Di situ si Anton tiba-tiba marah kepada Daniel, bahwasanya si Daniel ini sengaja melewati Anton seakan-akan ia sedang menantangnya. Padahal si Daniel ini cuma pengen numpang lewat di hadapannya, tidak ada maksud untuk menantang. Karena si Anton sudah kesal, ia mengancam akan mengejarnya sampai ia dapat. Dengan ancaman itu, Daniel pun kabur. Daniel pun ditendang dan terjatuh. Dan yang lebih kasihannya lagi, ia pun diinjak-injak berkali-kali sama si Anton seperti tidak manusiawi. Tidak hanya diinjak-injak, ia pun juga dimaki-maki menggunakan bahasa kasar sama Anton. Karena gak tahan rasa sakit, Daniel pun berteriak kepada Anton supaya untuk berhenti menginjak dirinya. Beruntungnya di saat itu ada warga yang menyaksikan hal itu. Dan dengan cepat, ia pun langsung memergoki aksi dari si Anton tersebut. Karena gak ada pilihan lain, jadinya dia kabur terlebih dahulu. Dan si Daniel pun selamat. Setelah selamat dari Anton, Daniel pun berterima kasih kepada warga itu karena sudah menolongnya. Karena melihat kondisinya begitu, si warga tersebut menawarkan diri untuk mengantarkan Daniel sampai ke rumahnya. Tapi si Daniel menolak dengan alasan dia masih bisa berjalan sendiri. Ya udah, karena si Daniel tuh gak mau dianterin ya kan, jadinya dia pulang sendirian aja cuy. Tapi saat di tengah-tengah jalan, ia sepertinya notice terhadap sesuatu. Dan ketika dia coba menghampirinya, ternyata itu adalah kucing. Tunggu. Itu kucing kok tapi kayak tikus gitu gak sih? Bruh. Ya bagaimanapun ciri fisiknya, tetap aja dia seekor kucing ya teman-teman. Gak boleh diganti-ganti. Ya jadi karena si Daniel melihat kucing itu kelaparan, jadinya dia pun menghampirinya lalu memberinya makan. Namun di saat dia ingin memberikan makan kepada kucing itu, tiba-tiba dia mengalami kecelakaan. Waktu berpindah ke tanggal 24 Desember setelah 8 bulan kemudian. Scene berpindah lagi ke rumahnya Daniel, yang dimana Daniel saat ini sedang mengalami patah kaki dan harus menaiki kursi roda. Di saat itu, dia sedang berada di kamarnya lagi kerjain PR. Setelah dia mengerjakan PR, Daniel pun dipanggil oleh ibunya untuk makan. Di saat di meja makan, ibunya bertanya kepada Daniel apa yang dia lakukan di kamarnya. Lalu Daniel menjawab, ia sedang mengerjakan PR. Di situ ibunya bertanya, kenapa ia mengerjakan PR? Padahal ini malam Natal. Lalu dia mengatakan, kalau dia tidak punya aktivitas lain selain mengerjakan PR. Setelah selesai makan, ibunya pun meminta Daniel untuk menjaga rumah, karena ia akan pergi sebentar untuk membeli gula dan garam. Lalu kemudian, ia membereskan piring makanannya itu. Setelah membereskan makanannya, ada suara orang dari luar, dan rupanya itu adalah Anton. Di situ Daniel terheran-heran apa yang dilakukan oleh si Anton di depan rumahnya ini. Lalu si Anton menjawab kalau dia ingin memberikan hadiah kepada si Daniel yang sedang sakit, karena pada saat itu berdekatan dengan hari Natal ya guys. Jadi di situ si Anton pengen memberikan suatu hadiah. Dan ketika Daniel menerima hadiahnya, ternyata setelah dibuka isinya adalah sepatu bola.
Nah kan, ngaco nih. Ini kocak nih Anton nih ya. Udah jelas-jelas si Daniel lagi lumpuh ya kan malah dikasih begituan, kocak nih. Udah gitu pas dia ngasih hadiah, lalu dia melakukan kayak begini guys. Anjing sumpah nih kalau gue jadi Daniel, udah gue lempar sendal tuh anak nih anjing bener-bener nih. Lalu kemudian setelah dia joget-joget di hadapannya, dia masih belum puas. Dia ingin melemparkan sebuah batu ke arah Daniel supaya si Daniel makin kesakitan. Dan setelah itu dia melarikan diri. Setelah itu, si Daniel pun kembali ke kamar dan mulai mengecek HP-nya. Ketika dia scroll IG sampai paling bawah, di situ dia melihat kalau ada Anton yang sedang memposting dirinya sambil memegang sepatu bola. Tetapi di situ deskripsinya tuh kayak ngata-ngatain gitu ya, Profesor X gitu. Dan yang bikin gila lagi, itu kenapa di postingan si Anton sampai ada 5 orang yang like gitu sih? Padahal si Daniel itu orang baik ya. Dia nggak nakal, rajin sekolah, taat ibadah. Kok bisa? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Emang ada aja ya orang baik tuh, selalu aja kena cobaan mulu. Jadi setelah dia melihat postingan itu, dia merasa kesal guys. Lalu dia mencoba untuk membalasnya dengan menggunakan bahasa kasar. Tapi di situ dia masih ingat guys dengan ajaran agamanya, bahwa ngata-ngatain seseorang itu tidak bagus ya guys ya. Jadinya dia melupakannya. Setelah itu ibunya datang kembali ke kamar, lalu bertanya apa yang dilakukan berjam-jam di kamar. Terus si Daniel ngomong kepada ibunya, "Bu, apakah aku ini anak nakal?" Lalu ibunya pun sontak kaget kenapa dia bertanya seperti itu. Lalu Daniel menceritakan apa yang sudah terjadi padanya. 8 bulan yang lalu dia ditabrak oleh seorang pengendara mabuk sampai-sampai kakinya lumpuh. Dan sekarang dia dihujat sama netizen yang berada di postingan di si Anton itu ya. Lalu si ibu menjawab kalau itu bukanlah kebencian dari Tuhan, melainkan itu adalah sebuah musibah yang lagi ditimpa sama Daniel itu sendiri. Ibunya menyarankan untuk segera mandi, lalu pergi ke gereja. Dan kemudian ia berdoa di sana supaya dia disembuhkan dari penyakitnya. Lalu ia pun bisa melupakan kejadian hari ini dan langsung lanjut mandi. Keesokan harinya tanggal 25 Desember, lebih tepatnya jam 12:30, di situ kedua orang tuanya Daniel sedang menonton TV di ruang tamu. Dan di saat itu, ibunya Daniel bertanya kepada ayahnya Daniel, apakah sudah membelikan hadiah kepada Daniel? Lalu ayahnya menjawab kalau dia sudah membelikan sesuatu yang bisa dijadikan hadiah kepada Daniel, yaitu sebuah album dari band favoritnya, yaitu The Empire of the Sun. Lalu setelahnya, kamera mengarah ke kamarnya Daniel, dan di situ terlihat kalau ada seseorang yang tampak seperti yang berdarah-darah yang sedang menghampiri kamarnya si Daniel. Namanya adalah Morgar Josar. Dia adalah seorang pemberi hadiah di hari Natal untuk anak baik dan juga sebagai penghukum bagi anak-anak nakal di malam Natal. Di situ si Daniel langsung shock. Ini orang siapa lagi anjir nih masuk kamar gua. Di situ si Morgar Josar menjelaskan kalau dia ingin memberikan suatu hadiah kepada anak baik termasuk dirinya. Di situ Morgar Josar ingin memberikan sebuah kaki baru kepada si Daniel itu. Tapi kaki barunya itu sudah terputus dan berdarah-darah. Sontak Daniel pun langsung panik dan langsung minta tolong kepada kedua orang tuanya. Namun kedua orang tuanya tidak menghiraukan kejadian tersebut. Dan pada akhirnya, Morgar Josar memotong kedua kaki milik Daniel. Lalu setelah dia memotong kedua kaki Daniel,
ia pun menggantikannya dengan kaki baru yang tadi, dan ia pun mengikatnya supaya dia tersambung. Dan setelah tersambung, Daniel pun diminta untuk berdiri untuk mengetes kaki barunya itu. Dan ternyata itu berhasil. Morgadjosar bilang kalau si Daniel itu harus terus berlatih supaya dia bisa menggunakan kaki barunya itu. Si Daniel masih terlihat sakit, merengek kesakitan terus. Morgadjosar pun kaget. Morgadjosar yang mendengar hal itu langsung mengatakan bahwa kata-kata itu seharusnya tidak pantas diucapkan setelah menerima hadiah. Biasanya kalau orang udah habis menerima hadiah, mereka tuh harusnya ngomong, ya terima kasih, jelas lah. Ya meskipun Daniel itu harus menerima rasa sakit dulu, tapi seenggaknya dia udah nggak jalan lagi pakai kursi roda. Di situ Morgadjosar mengatakan kalau yang bisa melihat dirinya hanyalah si Daniel itu sendiri. Orang lain tidak bisa. Di situ Daniel berteriak kepada ibunya kalau kakinya kesakitan habis dipotong sama si Morgadjosar itu. Tapi si ibunya merasa kayak Daniel ini aneh ya. Lalu si ibunya pun langsung kesal dan menyuruhnya untuk cepat-cepat tidur. Dan pada akhirnya Morgadjosar pun pergi menghilang begitu saja. Waktu pun telah berlalu. Kini sudah setahun kemudian, tepatnya di tanggal yang sama, yaitu 24 Desember. Di situ terlihat kalau si Daniel sudah bisa mengendalikan kedua kakinya. Bahkan tadi siang, ia baru saja bermain bola bersama dengan teman-temannya hingga sore hari. Dan pada saat dia pulang ke rumah, ibunya pun menyambutnya dan langsung menyuruhnya untuk memakan soto kuning yang sudah dibuatnya. Tak lama kemudian ia pun makan. Setelah selesai makan, ibunya pun memerintahkan kepada Daniel untuk segera mandi, dikarenakan sebentar lagi mereka akan berkunjung ke rumah Anton. Di situ Daniel pun terheran-heran, mengapa harus ke rumah Anton? Lalu ibunya menjawab untuk bermain saja. Tapi ketika Daniel menolak untuk ke rumah Anton, ibunya pun mendesaknya untuk ke rumah Anton. Dia tidak mengingat kalau sebelumnya ibunya Anton itu berkunjung ke rumahnya si Daniel hanya untuk menjenguknya. Tapi sekarang, si Daniel tidak mau berbalas budi, kata sang ibu. Mau tidak mau dengan desakan itu, ia pun terpaksa mandi, ganti baju, dan pergi ke rumah Anton. Sebelum dia berangkat ke rumah Anton, di situ Daniel pun seperti merenung bahwasannya dulu Anton ketika dia sedang sakit, ia malah dikasih kado prank. Dan tepatnya kali ini, ia ingin balas dendam apa yang sudah Anton lakukan terhadapnya tepat setahun yang lalu. Ia ingin memberikan sebuah kado prank terhadap dirinya. Tapi di situ, Daniel masih mengingat ajaran agamanya. Kalau melakukan tindak kejahatan itu tidak baik. Ya meskipun dia sudah dijahati oleh temannya yaitu Anton, tapi dia tidak mau membalasnya guys. Respect buat si Daniel ini ya. Jadinya si Daniel itu tetap memberikan kado yang terbaik untuk Anton. Tapi bukan kado prank, melainkan kado hadiah untuk Natal yang sesungguhnya. Dan kemudian ia berangkat ke rumah Anton. Setibanya di rumah Anton, ibunya Anton bercerita kepada ibunya Daniel dan juga Daniel itu sendiri tentang bagaimana si Anton bisa kedua kakinya itu hilang ya guys. Ya seperti yang kalian lihat itu si Anton dia lagi duduk di kursi roda sampai kehilangan dua kakinya ya maksudnya ya. Jadi si ibunya Anton itu dia cerita kalau dia dan suaminya itu mendengar suara jeritan dari dalam kamarnya si Anton. Masalahnya, maksudnya dia tidak melihat ada kejadian apapun dalam kamar itu. Jadi yang dia dengar cuma ceritanya doang guys. Kedua orang tuanya pun bingung kenapa si Anton kehilangan kakinya. Padahal di situ tidak ada tanda-tanda amputasi dari kamarnya Anton guys. Jadi dia kakinya hilang tapi nggak ada tanda-tanda berdarah atau kayak amputasi gitu. Ya kan? Ya pokoknya begitulah nasib dari si Anton itu guys ya. Setelah itu ibunya pun mengatakan kepada Daniel bahwa Daniel tuh tadi pengen niat mau ngasih hadiah ke Anton. Dan si Daniel pun mengiyakannya. Lalu si Daniel tuh memberikan kado tersebut kepada Anton. Dan responnya adalah wah udah gila nih si Anton nih, udah ada yang salah juga, udah kakinya buntung, orang minta maaf kek atau terima kasih udah kasih hadiah. Sekarang malah ngata-ngatain kita penjahatnya. Padahal kan yang penjahat asli kan si Anton guys ya. Melihat hal itu, ibunya Anton langsung minta maaf ke ibu Natasha dan juga si Daniel atas perbuatan Anton yang sangat memalukan. Pada saat itu si Anton menyuruh mereka itu pergi dari rumahnya
dan jangan datang ke situ lagi. Pada malam harinya, si Anton ingin menggosok gigi di kamar mandinya. Tapi sayangnya, ia tidak bisa membuka sendiri. Dia pun meminta bantuan kepada ibunya dengan cara yang ngotot. Buset dah. Lantas ibunya pun langsung kaget mendengar teriakan dari si Anton yang sangat ngotot sekali. Emang dia nggak punya sopan santun nih Anton nih. Ia pun meminta tolong dibukain pintunya, karena ia tidak bisa membukanya sendiri. Lalu setelah dibukakan pintunya, ia pun masuk kamar mandi dan mulai gosok gigi. Tapi tanpa diduga, di belakangnya sudah ada Mordgar Josar yang siap ingin menghukumnya. Di situ si Mordgar Josar pun mengatakan kalau dia akan mengambil kedua tangannya si Anton, lalu akan diberikan kepada anak yang baik sebagai hadiah di hari Natal. Di situ pun Anton langsung syok bahwa yang mengambil kakinya sebelumnya adalah si Mordgar Josar. Dan sekarang dia akan mengambil tangannya juga. Berarti dia sudah menerima 2 kali nasib buruk yang sudah dijadikan hukuman oleh si Mordgar Josar. Dan ini merupakan detik-detik akhir dari perbuatan yang menjengkelkan dari si Anton itu ya guys. Dan marilah kita saksikan bersama-sama penyiksaan yang akan dialami oleh si Anton sebagai anak tukang bully dan juga pencabulan guys ya. Lalu scene berpindah kembali ke sebuah ruko yang dimana di situ ada seorang anak yang bernama Lukas sedang tertidur di depan situ. Lalu kita menjadi seseorang yang sempat membangunkannya, namun bukan untuk mengusir, melainkan kita ingin bantunya. Di situ kita membelikan sebuah botol soda yang ingin diberikan kepada si pemulung itu. Dan dengan senang hati, si pemulung itu pun menerimanya. Tapi di tengah-tengah drama, di situ si pemulungnya kayak agak bingung gitu gimana cara bukanya. Karena di situ jari-jarinya udah gak ada guys, sama tangannya diperban karena sakit. Di sini gue percepat saja sihnya ya, karena sebentar lagi gamenya juga bakal berakhir. Lalu ceritanya di sini si Mordgar itu pengen ganti tangannya si Lukas itu ya. Jadi langsung aja kita lihat eksekusinya. Setelah itu, Mordgar pun memasang lengan dan jarinya yang baru sebagai hadiahnya untuk Lukas. Dan kemudian ia disuruh membuka kaleng itu. Dan ternyata bisa. Si Mordgar mengatakan kalau penyakit yang berada di dalam tubuh si Lukas itu, yaitu kusta, sudah menghilang dan tidak akan balik lagi. Di situ si Lukas sempat berterima kasih kepada Tuan Mordgar karena berkat dirinya kesehatannya kembali pulih. Sebelum Tuan Mordgar pergi, Lukas masih meminta satu permintaan lagi yang diinginkan olehnya. Tapi Tuan Mordgar mengatakan kalau setiap anak itu hanya bisa mendapatkan satu permintaan di setiap tahunnya. Itu berarti si Lukas harus menunggu 1 tahun lagi supaya keinginannya tercapai. Di situ Mordgar bertanya kepada Lukas, "Lalu apa yang kau inginkan lagi, Nak?" gitu. Terus si Lukasnya ngomong kalau selain dia punya tangan baru, dia juga menginginkan supaya dia bisa berkumpul dengan keluarganya lagi. Karena di situ dia sudah dibuang hidup-hidup dan dibiarkan tinggal di tengah jalan begitu dengan kondisi yang memprihatinkan. Awalnya si Mordgar ini agak ragu gimana nolonginnya. Cuma karena dia bukan anak cengeng gitu kan, jadinya dia bersedia membantu. Sedikit doang sih. Si Lukas pun diminta untuk menunggu di ruko tersebut, jangan pergi kemana-mana, karena dia akan membawakan sesuatu kepadanya. Di situ Mordgar sengaja memasuki rumah warga untuk mengambil beberapa pakaian dan juga celana.
Setelah selesai, ia kembali kepada Lukas dan langsung menyuruh Lukas untuk mandi di ruko itu, lalu mengganti pakaiannya dengan yang dia bawa. Setelah itu, dan setelah mengenakan pakaian tersebut, ia pun segera beranjak pergi dari tempat itu dengan mengikuti Morgan Joestar. Tapi sebelum itu si Lukas masih ingin membuang sampah itu supaya tidak diganggu gugat oleh orang. Namun kata Morgan Joestar, ia sudah tidak memerlukan barang itu lagi karena dia sudah menyediakan tempat baru dan di mana dia bisa mencari duit dengan lebih nyaman. Jadi di sini maksudnya tuh dia nggak usah jadi tukang mulung lagi, guys. Dan sesampainya di sana, dan rupa-rupanya ia pun sampai di sebuah panti asuhan. Lalu si Lukas bertanya, mengapa ia berada di sini? Lalu si Morgan menjawab kalau ia akan tinggal di sini. Terus si Lukasnya bertanya lagi, kan dia bukan anak yatim piatu gitu. Lalu selang beberapa saat, tiba-tiba ada suster yang sudah menyambutnya dari depan pintu. Lantas Lukas pun kaget karena suster itu tahu namanya dari mana coba. Lalu si Morgan mengatakan kalau semuanya sudah diatur olehnya. Dan ia menjamin kalau ia bakalan dirawat dan dijaga dengan baik-baik, serta mencari uang yang istilahnya berkah lah ya. Game pun ditutup dengan adegan Lukas memeluk Tuan Morgan Joestar. Lalu sebelum dia pergi, Tuan Morgan pun menjelaskan kalau setelah ini si Lukas harus menjadi anak yang lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya, bahkan di tahun yang sekarang. Dan lalu dia mengucapkan selamat Natal kepada si Lukas tersebut. Dan game pun selesai.